kan dibilang tidak ada satu pun bisa nolak tambahnya usia ya, betul nggak? Nggak ada yang bisa ngerem tuh. Iya. Pokoknya 17 saya kan enak ya terus. Nggak bisa ya, usia jalan terus. Gini, usia boleh jalan, tapi rencana Tuhan harus tetap jalan dalam hidup kita. Setuju nggak? Nah, belum telat kok Bapak Ibu. Ada yang Pak Eri umur 80, ada yang 70, ada yang 60 lebih, ya kan? Ada yang 50 lebih, belum telat, belum telat. Artinya gini, kita harus ngerti kalau tadi usia jalan, boleh jalan, tapi rencana Tuhan harus dalam hidup kita. Apa salah satu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Itu yang kita renungin ya. Tuhan taruh dalam hati saya itu ada sesuatu yang perlu saya bagi, dan saya percaya pagi ini kita semua akan disiapkan untuk mengalami ayat ini. Saya bilang amin. Amin. Matius 5 ayat yang ke-9. Ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Ada yang nanti yang sudah dapat langsung angkat tangan, saya suruh baca. Matius 5 ayat 9 yang sudah dapat angkat tangan. Ibu Juliana. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ayat itu didahului kata apa? Bahagialah. Bahagialah. Siapa yang mau bahagia? Semua loh pengen bahagia, betul enggak? Ya kan? Tanya Bu Juliana barusan jalan-jalan ke Jepang itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Ya supaya bahagia ya. Iya betul enggak? Nah, ada orang yang menganggap bahagia itu macam-macam. Ada yang kalau beli baju bahagia, beli sepatu bahagia, beli rumah bahagia, beli mobil bahagia. Yang nggak bahagia kalau beli istri lagi. Tapi kalau itu semua ada yang beli macam-macam ya. Kalau Bu Poni tadi bilang dia pasti bahagia karena apa? Dites sama dokternya kan, dites dokternya kasih jalur kuning gitu. Dan jalanmu miring-miring kayak kepiting. Nah itu berarti perlu minum obat. Ternyata dia bisa jalannya lurus. Nah, saya tanya, bahagia enggak? Oh, bahagia. Iya kan? Bahagia. Nah, dari tadi makanya datang senyum terus karena bahagia. Ya. Nah, tapi ada yang lebih bahagia lagi ya. Ayat ini kalau Bapak Ibu baca Matius 5 itu, mulai 1 sampai yang 10 itu bicara bahagia, itu kunci bahagia. Dan salah satunya yang dibaca Bu Juliana ini. Berbahagialah orang yang apa? Sebagai pembawa damai. Ini ya, ini penting. Hari ini kita akan belajar itu. Jadi peacemaker atau pembawa damai. Ya, kita akan fokus belajar ini, pembawa damai. Bukan pembawa petaka. Ngerti nih ya? Bukan pembawa petaka. Ada orang ya, masuk di mana aja, rumah tadinya adem, ayam tiba-tiba ribut. Ini pembawa petaka. Ya. Ada orang kemana-mana itu terus ribut dulu, itu pembawa petaka. Ada pembawa apa lagi? Pembawa gosip. Apalagi pembawa duka. Ada apa lagi? Pembawa sial. Tahu nggak? Sampai ada orang Cina itu punya istilah apa? Ini orang ciong gitu kan ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kita kemana pergi, tidak dekat kita enak ya deket ini. Kok hatiku ayem gitu. Yang setuju bilang amin. Ya, coba sambil dengar ini sebelum saya lanjut. Renungan dalam hati kita ini. Kira-kira orang sekitar kita itu rasa damai enggak kalau dekat kita? Kalau orang dekat kita itu rasa nyaman enggak gitu? Kalau enggak, hari ini bilang gini, oh aku ngerti sekarang disuruh Tuhan sebagai pembawa damai. Jadi kehadiranku di mana saja itu orang seneng gitu. Cirinya apa? Kalau kita enggak datang dicariin. Nah, Bapak Ibu dicariin enggak? Kalau enggak dicari bahaya loh. Apalagi lah sampai pasangannya bilang gini, terus mudah-mudahan langsung balik-balik. Itu bahaya. Kacang ya Bu ya. Iya toh, ya boleh Leng. Kalau ada orang bilang mudah-mudahan langsung balik-balik dia, itu repot. Itu berarti kehadirannya nggak diharapkan. Tapi kalau kita pergi terus dikangeni, kapannya dia pulang ya? Udah pulang ya. Aku mau pergi 2 minggu, cek lama nih 2 minggu, gitu kan? 1 hari aja. Bayang lo ke Jepang cuma dalam 1 hari aja lo. Pesawatnya udah setengah hari ke sana, iya kan? Nah, tapi kalau orang bilang, kamu berapa lama perginya? Oh enggak, aku 1 bulan. Loh, kok cepetnya? Ini repot. Kalau orang bilang, loh, kok cepetnya? Itu artinya bukan apa damai. Karena tidak diharapkan hadir. Mudah-mudahan lo sejak balik-balik.
forever pergi waduh terus Bisa balik. lama jangan balik. Iya tuh, soalnya katanya gini, kalau nyerah itu takut sama Tuhan, iya kan? Kalau cerai takut sama Tuhan, kan Tuhan bilang nggak boleh cerai. Ya wes, kita punya wis waktu ulang tahun, mudah-mudahan pergi ke Jepang aja pulang-pulang. Nah itu artinya apa? Kehadirannya nggak diharapkan Bapak Ibu. Ya, itu bukan pembawa damai, tapi membawa apa? Petaka, membawa celaka, membawa gosip, membawa ribut, membawa sial, ya kan? Ya kayak gitu loh. Tapi hari ini ayat ini berbahagialah orang sebagai apa? Pembawa damai. Karena apa? Ayat itu bilang kenapa maksud bahagia? Lebih lanjut baca pelan lagi Bu Juliana. Perhatikan ini, kenapa kok bahagia? Perhatikan ini. Kenapa kok bahagia sebagai pembawa damai? Coba diulang lagi, dengerin baik-baik ayat Karena ini ya. mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, karena mereka disebut apa? Anak-anak Allah. Bangga nggak sebut anak Allah? Hah? Loh, denger nih ya. Kita itu memang pada waktu terima Tuhan Yesus itu kita status kita anak Allah. Tapi belum nyata, ya, belum sah. Sebelum apa? Kita itu membawa damai. Ayat ini bilang kalau kamu membawa damai, kamu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau anak Allah berkati apa? Ayo, lihatan ini. Roma 8:17. Hari ini saya mungkin baca beberapa ayat ya. Roma 8:17. Yang sudah dapat langsung angkat tangan. Termasuk yang online. Tapi suaranya gak kedengaran, jadi disuruh baca. Roma 8:17. Oke. Siapa yang dapat angkat tangan cepat. Ya, Bu Juni dulu, nanti ya Dre ya. 8:17. Roma 8:17. Ya. Dan jika kita adalah anak, Nah, jikalau kita apa? Anak. Terus. maka kita juga adalah ahli waris. Ahli apa? Waris. Terus. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Nah. dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah. Ya kan? Dan ya kan? itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Ya. Dia. Amin. Dre, sini Dre. Bentar, Dre. Bentar, Dre. Dia sini, dekat gue, Dre. Sama anaknya Bapak. Sini, bentar. Udah terlambat datang. Apa? Bilang lapor, saya terlambat. Enggak, enggak. Nyala sini. Ini ya. Ini siapa nih? Itu ini. Yang ini Bapak apa? Pak Bapak Juni. Juni ya. Lihat ini ya. Ini lihat bagi-bagi warisan. Warisannya jatuh ke kamu atau jatuh ke anaknya? Gimana? Yang di sini atau di sini? Atau yang di sini? Yang mana? Bagi tiga. Yang mana, ini atau ini? Bagi rata. Loh, Pak Mun manggut-manggut. Ada juga. Sama kira-kira coba. Dia kan? Karena apa? Anaknya. Sayang kamu tidak dilahirkan jadi anaknya. Coba kamu anaknya pasti namamu bukan Audrey. Bukan. Namamu ini kan Juni, namamu pasti Juli. Kedua wes. Nah, karena anak dapat apa? Warisan. Makanya kalau disebut anak Allah itu bangga nggak? Kenapa? Warisan. Ya. Ada warisan Tuhan kasih. Jangan bayangkan kalau warisan cuma duit ya. Ada orang yang cuma duit keluarga, orang tuanya enggak kaya-kaya banget ya, enggak ada bicara uang. Tapi diwariskan apa? Yang diwariskan moralnya, didikannya. Nah, Tuhan enggak gitu. Semua apa yang Dia punya itu diberi buat kita. Ya, diberi buat kita. Termasuk apa? Berkat-berkat rohani. Ya, itu diberi buat kita. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut apa? Anak-anak Allah. Kenapa? Kita harus bahagia. Tadi itu warisan tadi itu. Nah, sekarang tanya dulu. Mau nggak jadi pembawa damai? Mau Pak? Mau. Iya. Ya. Masalahnya kan kita nggak tahu kadang-kadang bagaimana bawa damai. Kok kadang-kadang gagal. Nah, nggak apa-apa. Hari ini makanya Tuhan kasih apa ya, pengertian, pemahaman buat kita supaya kita itu bisa menjadi pembawa damai. Setuju? Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama, kita sendiri sudah hidup di dalam damai, atau dengan kata lain kita sendiri sudah diperdamaikan, gitu ya. Yang pertama itu. Jadi yang pertama apa? Supaya kita bisa membawa damai, kita sendiri harus sudah diperdamaikan. Orang gagal kadang-kadang jadi damai karena apa? Karena dia sendiri belum diperdamaikan. Itu beneran. Orang kalau hidup dalam
dan sudah didamaikan dia. Hidupnya kelihatan dari ekspresi wajahnya, gaya hidupnya itu beda semua. Setuju? Jadi yang pertama apa? Kita sendiri sudah diperdamaikan. Kepada siapa? Ada tiga. Ya, pastikan nih. Kalau kita diperdamaikan, itu tiga ini harus kita alamin. Yang pertama, Dre, kalau baca 2 Korintus 5:20. Ibu Audrey yang baca 2 Korintus 5:20. Nanti ayat keduanya yang sabar dapat cepat angkat tangan ya. 2 Korintus 5:20. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perkara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, jadi pertama apa? Diperdamaikan dengan Allah. Lah kalau kita dengan Tuhan sendiri itu belum berdamai itu. Ngerti ya? Karena apa? Ya tadi itu loh, ada masalah di hati yang sesuatu yang Tuhan nggak suka kita simpen gitu. Itu dalam keadaan kita dengan Tuhan tuh ada gap gitu loh. Ya. Nah kayak gini gimana bisa jadi pembawa damai? Dirinya sendiri dengan Allah tidak berdamai. Ya. Nangkap ya? Jadi yang pertama kita sendiri pastikan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Pastikan tuh. Kalau orang simpen dendam gitu berdamai dengan Allah enggak? Ya enggak kok. Mana bisa Tuhan bisa berdamai? Kita bisa menyatu Tuhan sementara kita simpen dosa. Ya. Biarkan dirimu diperdamaikan dengan Allah dulu. Nah, yang kedua, kalau kita dengan Tuhan sudah damai ya, artinya apa? Orang yang kalau damai itu kan kepingin deket-deket terus dengan Tuhan. Betul nggak? Ada orang takut sama Tuhan. Enggak, minta aku belum tentu dijawab. Akhirnya orang lain suruh doa buat dia. Artinya apa? Karena dia tidak yakin doanya dijawab Tuhan. Suruh orang lain doain dia. Tapi kalau kita hidup berdamai dengan Tuhan, percayalah, kita tidak akan ragu berdoa. Kita panggil Tuhan, aku ada masalah, tolong Tuhan. Kapan? Karena kita berdamai dengan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, berdamai dengan siapa? Amsal 16:17, angkat tangan yang sudah dapat. Nanti tak suruh baca. Amsal 16:17. Yang sudah dapat angkat tangan cepetan. Ya Bu, silakan Bu. Amsal 16:17. 16:17. Hah? 16:17. Oh, sorry, 14:12 berarti, sorry. 14:12. 14:12. Coba cek ayatnya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bentar. Tadi itu berapa? 16 berapa Bu? Tadi saya bilang. 16:17. Oh sorry Bu, 7 Bu. 7 Bu. Oh, 7. Iya, 7 Bu. Amsal 7. 16:7 Bu. 16 ayat 7 Bu. Tadi bukan Amsal 17. 7. 11 ayat 7. Di atasnya ternyata. Demikian bunyinya Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan Nah, dengan iya kan? Musuh orang itu akan diperdamaikan. Musuhnya siapa? Musuhnya itu gini. Bicara musuh seringkali kita cuma ngeliat orang lain, ya. Tapi tahu nggak? Musuh itu bisa diri sendiri loh. Ada orang nggak suka sama diri sendiri, benci sama diri sendiri. Kenapa sih? Kok aku nggak kayak dia ya? Dia bisa berhasil, kok aku ini kayak gini. Orang lain kok kelihatan gagah dan cantik, kok aku enggak. Jadi benci sama dirinya. Nah kalau orang benci sama dirinya, bagaimana bisa bawa damai kepada orang lain? Setuju? Kita harus bangga sama diri kita loh ya, karena kita ciptaan khusus dari Tuhan. Setuju bilang amin. Amin. Jangan benci dirimu, ya. Jangan merasa nggak suka dengan kehadiran dirimu. Tuhan bilang kita kalau hidupnya benar, Tuhan bilang musuh-musuh akan diperdamaikan dengan dirimu. Salah satu dirimu sendiri. Ya, hari ini kalau kita lihat diri kita ada kurangnya, bilang oh, Tuhan gini, Tuhan, aku masih ada kurangnya yang ini, ada kurang yang ini. Nanti Tuhan tolong kita. Setuju? Nah, musuh kita siapa lagi? Orang lain sekarang. Ya, kalau kita punya musuh kepada orang lain dan itu nggak dibereskan, nggak mungkin kita bisa bawa damai loh. Misalnya gitu, loh aku cuma benci sama dia, nggak benci sama semua, aku cuma sama dia aja nggak suka. Dengar nih ya, kalau kita nggak suka pada satu orang aja, kita akan gagal menjadi pembawa damai kepada orang lain. Karena apa? Benih
Yang kotor itu nggak mungkin bisa hilang gitu loh kalau nggak Tuhan bersihkan, dan kita mau dibersihkan. Loh iya toh, betul nggak? Sekarang kalau yang masak makanannya hygiene ya, dikit-dikit cuci tangan. Saya tidak masak sering gitu, waktu masak dia mesti pasti sering cuci tangan. Makan apa? Tetap cuci tangan lagi. Gitu. Ya toh, biar ngicipin pun tanya Omega, saya masak tuh ngicipin sampai sendoknya banyak loh. Yang kotor langsung buang lagi di sink, langsung dibuang di sink. Dia nyuci sendok saya itu. Dan jadi biarpun sekarang masaknya bersih, tapi piringnya kotor, bisa nggak kita makan? Terus ada dogbu di situ, nggak mau makan kita. Biarpun yang masak bersih, piring yang kotor nggak mau kita, betul nggak? Nah, biarpun kita cuma punya satu orang nggak suka sama orang, tapi itu juga noda. Nggak mungkin kita bisa bawa damai kepada orang kalau hati kita kotor. Yang setuju bilang amin. Ya, jadi yang pertama apa? Bagaimana bawa damai? Kita sendiri sudah diperdamaikan. Kepada siapa? Tuhan. Kepada siapa? Sendiri. Kepada siapa? Orang lain. Ya. Nah, yang kedua sekarang bagaimana kita bisa bawa damai? Tadi itu yang Ibu baca ya. Tadi kan Amsal 14:12 ya. Siapa yang mau baca sekarang 14:12 ayat Amsalnya? Angkat tangan. Sekarang pasal 14 ayat 12. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Ini udah dapat, angkat tangan. Bu Moni dapat? Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jangan salah jalan. Niatnya baik, mau damain orang, tapi caranya salah. Nah, itu bilang apa? Ujungnya celaka. Ya, ujungnya celaka. Bayangin misalnya gini ya. Misalnya gini. Makanya saya bilang ya, kita itu kalau minta nasihat tentang masalah kita, jangan kepada sembarangan orang. Jangan kepada sembarangan orang. Karena nanti kalau orang itu niatnya memang mendamaikan tapi caranya salah, nanti runyam. Misalnya gini, ada suami istri berantem. Ya toh, gak betah, akhirnya minta nasihat kepada seseorang. Ya toh, aduh, saya punya masalah Pak, apa Bu, gitu kan. Gimana cara nyelesaiannya? Terus karena berantemnya sudah tajam, udah saling marah-marahan, udah banting-bantingan gitu ya. Lalu diajarin gini, ya sudah tuh katanya, daripada hidupmu tidak damai, kamu kena penyakit karena sakit hati tiap hari kayak gitu, wes gini ya wes, tinggalan aja wes, jangan kapok gitu. Nah, kelihatannya ajarnya bagus loh, menenteramkan supaya tidak ribut terus, diajarin kamu pergi wae. Nah, saya tanya sekarang, rencana Tuhan enggak seperti itu? Sementara pasangannya itu sebenarnya lagi mental, atau lagi mental. Terus apa? Kalau kita tinggal gimana? Dulu waktu kawin ya apa janjinya? Janjinya apa waktu kawin dulu? Masih eling enggak? Hah? Hah? Apa bener? Susah, senang. Terus apa lagi? Kaya miskin. Terus sakit. Nah, terus ini lupa gitu orang ini. Kaya miskin kuat. Ya toh, tetap kita tahan. Susah senang tahan. Tapi lewat penyakit, waduh, kayak gini pergi aja karena nggak tahan, tiap hari marah-marah kena mental kan. Nah, Tuhan bilang, sekarang kalau partnermu lagi seperti itu, siapa yang nolong lagi? Siapa? Musuh tetangga yang nolong. Lalu kena mental, makanya dia sampai stres. Ya lakinya atau perempuannya yang nolong, betul nggak? Saya pernah ngajar kayak gitu, ada orang kayak gitu. Ternyata nasihat saya berbeda. Loh, kamu udah tinggalin. Justru ya butuh kamu mesti doain, kamu mesti tolongi, temani dia supaya dia bisa mentalnya itu terobati gitu. Nanggap gak? Nah kalau maksudnya baik, mau mendamaikan tapi caranya salah, rusak tidak? Rusak. Ya, yuk hari ini pikirkan, kita kalau mendamaikan orang kita nggak boleh jalan yang salah. Tanya Tuhan dulu, Tuhan saya disuruh ngomong apa? Saya disuruh jalan kayak apa? Yang setuju bilang apa? Ya. Jadi itu ya, yang kedua apa? Jangan pakai cara yang salah. Walaupun tujuannya benar, kalau caranya salah, ya repot. Contoh, ini gunung Himalaya atau gunung apa Fuji? Kesana enggak Bu? Ke Fuji? Nah, gunung Fuji, ya kan? Terus bilang gini, timbangannya kalau kesana muter-muter, kita naik jalan lewat jurang situ tuh enak. Dari sini jalan pintas langsung naik. Dari sana muter mungkin setengah jam, sini cuma 10 menit. Tapi lewat jurang dulu. Mau enggak? Sana setengah jam atau 1 jam ini cuma 10 menit, tapi lihat jurang dulu sampai sana gitu.
tujuannya baik, cara salah, dia nyemplung di jurang. Ya, jadi ingat ya, tujuan baik, caranya harus baik juga, caranya harus benar juga. Yang setuju bilang amin. Ya, jadi yang pertama apa? Diri kita harus diperdamaikan. Kita harus yakin bahwa kita sudah diperdamaikan. Yang kedua apa? Jangan pakai cara salah. Oke? Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga penting ini. Yang ketiga itu doa, bilang sama saya. Karena Tuhan bilang apa? Jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kadang-kadang kita kalau mbak damai ya, orangnya nggak berubah gitu, pernah gitu ngomongin orang-orang nggak berubah. Itu banyak kasus kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan bilang jenis kayak gini ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Jadi selain diomongi Bapak Ibu jangan segan untuk berdoa. Kalau misalnya partnermu, tetanggamu, teman kerja, orang gereja, misalnya Bapak Ibu sudah berusaha jadi berkat tapi nggak berubah, tambahin jam doanya. Karena jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan apa? Doa dan puasa. Khususnya kalau ketemu yang itu loh, apa sih namanya, keras kepala, keras gitu. Dia ngomongin nggak berubah, keras gitu. Ya kalau saya bilang sampai kayak gitu dia apa sih? Apa? Keras gitu. Itu doa. Itu butuh digempur lewat doa. Karena doa itu mengubahkan. Yang percaya bilang amin. Ya. Saya berdua melayani Tuhan cukup lama juga ya, sejak saya itu lulus gak lama saya pulang dari Juni. Jadi dengar nih, saya sudah melihat banyak kasus-kasus ya, orang yang keras kepala gitu, keras kepala, benar-benar keras kepala, atos ya. Tapi ketika ada orang berdoa, doa itu cepat lambat pasti mengubahkan. Percaya tidak? Pernah ngeliat gak batu di bawah air terjun? Nah, pernah lihat gak? Kalau air itu bisa bikin batu bolong tidak? Bisa. Hah? Bisa. Loh, secara kalau disiram air kayak tidak bisa ya. Tapi lihat di bawah air terjun terus gitu tiap hari terus gitu. Batu yang gede tadi tiba-tiba lubang loh. Ya, percaya nggak doa mengubahkan? Tambah ya jam doa nih. Kalau tambah lihat yang keras gitu artinya oh ini jenis ini nggak menjadi doa dan puasa. Tangkap ya. Nah, lanjut yang terakhir. Yang terakhir, supaya jadi pembawa damai itu ya. Yang pertama, yakinkan dirimu sudah diperdamaikan baik kepada Tuhan, dirimu sendiri dan orang lain. Yang kedua apa tadi? Jangan pakai jalan salah. Ketiga apa? Doa. Yang terakhir keempat ya. Bagaimana kita bisa bawa damai itu? Ingat, kita harus hati-hati. Ada serangan balik. Hati-hati. Ya, ada serangan balik. Saya tuh berapa kali ngelayani orang ya. Pergi, damaikan orang, doain orang, pulang dari pelayanan. Malam itu berapa kali saya tuh sering kali kadang-kadang enggak tiap kali enggak, sering kali. Itu tiba-tiba kayak ada pressure gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa, aku sendiri juga enggak buat apa-apa gitu loh. Juga enggak ada masalah, enggak ada. Tapi itu pressure di kepala, pressure kayak ada tuduhan-tuduhan gitu, kamu ini, kamu gitu, dituduh, ditekan habis-habisan Bapak Ibu. Nah itu serangan balik ya. Jadi kalau jadi bawa damai, kita mesti menjaga diri kita juga supaya kita jangan sampai terjadi serangan balik. Nangkep ya? Dengan cara apa? Ya tadi itu minta proteksi dari Tuhan itu. Saya kalau malam tiba-tiba serangan kayak gitu, mereka sudah tidur, saya sendirian gitu, bergumul di kepala saya, karena sudah tidur, kebangun lagi gitu. Seperti pressure menekan gitu. Yang saya lakukan saya pakai bahasa roh, saya berdoa. Nggak lama terus damai serta Tuhan masuk lagi dan saya bisa tidur. Dengar ya, hati-hati dengan apa? Serangan balik. Jadi kita sendiri makanya kita itu harus memiliki apa ya? Kedekatan dengan Tuhan sehingga kita bisa menjadi pembawa damai. Karena kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kadang-kadang serangan balik datang, membuat kita sendiri nggak damai jadinya. Ya, setuju ya? Jadi hari ini kita diajar menjadi pembawa damai karena berbahagialah orang yang membawa damai, mereka disebut apa? Anak-anak Allah. Dan anak Allah akan dapat apa? Warisan. Itu ya. Pesan Tuhan itu yang perlu kita lakukan. Ya, kita berdiri sama-sama yuk. Pak mau dibangunkan. Udaranya enak kayak tretes. Udara tretes, udara ngantuk, orang makan sate. Ayo, tadi ajari letok ya, Ajarilah kami bahasa cinta.
kami Bapak. Kami ini komunitas di dalam Tuhan, termasuk juga yang di online. Kami berdoa Bapak, biarlah setiap kami menyadari bahwa kami sudah diperdamaikan, baik dengan Tuhan, baik dengan diri kami sendiri, maupun diperdamaikan dengan orang lain. Kami nggak mau simpan kebencian itu. Bapak Ibu, kalau mungkin masih ingat orang-orang yang jengkelin, ngeselin, orang yang nggak suka, benar-benar kita ingin jauhi. Hari ini saya beri beberapa waktu 1-2 menit untuk mau berdoa untuk orang-orang menyakitkan itu. Jangan simpen benih-benih yang tidak baik ini. Kalau kamu nggak mau diperdamaikan orang lain, bagaimana kita bisa membawa damai bagi orang lain? Tuhan ingin pastikan bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, dan dengan orang lain. Lihat Tuhan, setiap kami Bapak, periksakan, bicara kepada kami. Hari ini biar darah Yesus menyucikan hati kami, darah Yesus menyucikan pikiran kami, darah Yesus menyucikan segala keberadaan hidup kami di dalam nama Yesus, supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi pembawa damai bagi orang lain. Ajar kami juga mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga kami bisa mengerti untuk menjadi pembawa damai, sehingga cara yang kami pakai, jalan yang kami tempuh supaya tidak salah, sehingga kami selalu menjadi pembawa damai bagi orang lain. Bantu kami juga Tuhan Yesus, supaya setiap kami ini mau hidup di dalam doa, memproteksi diri kami, dan bahkan berdoa melepaskan orang-orang yang masih terbelenggu, karena belenggu itu yang membuat orang susah hidup dalam damai. Kami membawa damai dengan cara kami melepaskan orang-orang terbelenggu itu dengan kuasa doa dan puasa. Percaya bahwa lewat doa dan puasa, sekeras apapun hati orang, Tuhan mampu untuk melembutkannya. Dan hari ini Kau mengajar kami Tuhan, ketika kami lekat dengan Tuhan, walaupun ada serangan balik, tapi kami akan kuat dan bahkan menang untuk menahan Tuhan, untuk mengalahkan segala serangan-serangan balik apapun bentuknya. Proteksi kami dengan darah Yesus, lindungi kami, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari kerugian, sehingga hidup kami sehari-hari terus bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kami ini. Kami lepaskan berkat untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada hari ini, yang online maupun yang offline. Terimalah berkat yang ajaib dari Bapakmu di sorga itu. Terimalah perlindungan Tuhan Yesus, darahnya yang ngajak mengcover kita, dan terimalah damai sejahtera Roh Kudus itu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berdoa, para percaya sama-sama bilang Amin. Tuhan berkati.